Buat kalian yang nungguin Realme Narzo series masuk Indonesia, kalian beruntung karena per hari ini Realme Narzo ngeluarin yang baru. Ini dia Realme Narzo 50A. Yuk kita bahas. Realme Narzo 50A ini hadir dalam kemasan yang sama banget dengan pendahulunya. Kotak warna biru, ada tulisan Narzo warna putih dan isinya pun cenderung sama. Ada handphonenya dan kelengkapan pendukung lainnya kayak kabel USB Type-C, adapter charger 9V 2A atau 18W, kitab-kitab dan sebuah SIM card ejector. Realme bilang perangkat ini tuh punya positioning di pasaran sebagai smartphone 2 jutaan dengan pengalaman gaming yang paling bagus. Benar atau enggak? Enggak tahu. Justru video ini berusaha untuk menjawab pertanyaan itu. Kalau dilihat dari spesifikasi teknis sih bisa jadi bener. Simple aja, kita list dulu keperluan-keperluan gaming dengan spesifikasi yang ada di dalam si Realme Narzo 50A ini. SoC yang dioptimasi untuk main game? Cek, perangkat ini udah pakai Helio G85. Jelas ini chipset octa-core seri G dari MediaTek dengan fabrikasi 12 nanometer. Baterai besar? Cek, di dalamnya udah tertanam baterai sebesar 6000 mAh. Lumayan badak lah ini. Storage gede? Cek juga. Kalau kalian ada duit lebih, ada opsi storage sampai 128 GB. Masih bisa juga nampung micro SD card di SIM card tray-nya yang nggak hybrid lagi. Tapi kalau dilihat spesifikasi gitu doang, nggak seru lah, nggak ada asik-asiknya gitu loh. Kalau cuma lihat spesifikasi, semua orang bisa. Makanya harus dicobain dulu. Itu dia fungsi kami para reviewer. Kami nyobain duluan nih si Realme Narzo 50A ini, supaya kalian bisa memutuskan dan nggak salah beli. Apakah harus beli handphone yang ini atau enggak? Pada dasarnya, kalau kalian nyari sebuah perangkat yang punya baterai gede dan performa oke, serta harga yang oke buat spesifikasinya, Realme Narzo 50A ini bisa banget dilirik. Handphone yang lumayan tebel ini ketika dilihat tuh ada perasaan, ini Realme bukan? Iya Realme ya? Bukan, Realme ya, kayak gitulah pokoknya. Jadi ada rasa familiar tapi juga berbeda yang muncul. Rasa familiarnya ini muncul dari garis-garis diagonal miring yang ada di bagian bodinya. Tapi ada rasa beda juga dari handphone yang lumayan tebal ini. Bedanya tuh ada di bagian frame kameranya. 3 kamera ini dibalut di dalam sebuah frame warna hitam yang lumayan besar dan makan sampai 2/3 bagian dari bodinya. Di dalam frame ini juga termasuk ada fingerprint sensor yang dimasukin sama Realme ke dalamnya. Posisi sensor ini bisa jadi kelihatan kayak terlalu ke atas, kayak yang gua rasain waktu pertama kali ngeluarin handphone ini dari kotaknya. Tapi ternyata nggak begitu. Ketika digenggam, posisi jari telunjuk ini pas banget ada di atas sensornya. Oh iya, kualitas sensornya juga oke, tergolong cepat buat baca sidik jari. Semua elemen bagian belakang yang dimasukin ke dalam sebuah frame ini bikin handphonenya berasa stealthy. Sidik jari dengan desain old school ini, old school. Maklum, yang belakangan biasanya mafhumnya itu sidik jari itu ada di bagian samping atau di bagian layar. Sidik jari yang di belakang ini jadi nggak terlalu kelihatan, jadi kelihatan lebih modern. Warna biru oksigen yang gue pegang ini juga berasa lebih silent ketimbang pendahulunya. Lebih kalem lah, nggak terlalu kelihatan gaming meskipun positioningnya ini gaming. Jack audio juga masih hadir di bagian bawah, barengan sama mikrofon, port USB Type-C, dan juga sebuah speaker. Sedangkan untuk bagian depannya ada layar 6,5 inci beresolusi HD+, dengan kamera depan bergaya mini drop. Gue sendiri mixed feeling atas layarnya yang masih HD Plus ini. Di satu sisi, gue ngerasa layar HD Plus tuh kayak resolusi yang kurang tajam gitu. Tapi di sisi lain gue bersyukur juga karena handphone ini punya Helio G85, sebuah chipset mid-range yang pastinya akan lebih mudah ngangkat game-game yang kalian mainin di resolusi yang HD Plus ketimbang di resolusi yang Full HD Plus. Udah banyak kasus di luaran sana, chipset mid-range tapi punya layar yang Full HD Plus, dia malah nggak ngangkat. Jadi ini kayak sweet spot antara chipset mid-range dengan layar yang HD Plus aja. Oke lah, karena udah nyinggung tentang game-gamean, gue mau paparin beberapa pengalaman penggunaan si Realme Narzo 50A ini untuk main beberapa game. Tentunya nggak semua kayak di video nyiksa. Kalau untuk video nyiksa, kalian tungguin besok, insya Allah akan tayang. Tapi gue akan paparin ya sedikit aja tentang pengalaman bermainnya di sini. Tentunya beberapa hal yang pengen gue lihat tuh ada di FPS, dia smooth atau enggak, touchscreen-nya punya ghost touch atau enggak, terus kesat atau enggak, itu ngaruh banget. Yang ketiga itu adalah gyroscope-nya. Yang terakhir ini, gyroscope itu penting banget buat kalian yang main game kompetitif kayak PUBG Mobile dan Call of Duty Mobile. Di game PUBG Mobile kita bisa dapetin setting yang lumayan oke, meskipun bukan settingan terbaik.
masih ada di standar G80 dan G85 ini, HD High atau Smooth Ultra. Sebagai pemain game kompetitif begini, tentu aja settingan Smooth Ultra lebih preferable. Ngejar FPS itu lebih utama buat pemain-pemain game tersebut. Di Smooth Ultra, kita bisa dapetin FPS up to 40 FPS dan Realme Narzo 50A ini berhasil deliver sekitar 37-40 FPS dalam satu permainan full. Ini lumayan oke. Touchscreen juga sama sekali nggak ada isu, lancar jaya selama gue cobain. Dan tentu aja yang juara itu di bagian gyroskopnya. Gila, ini instant gyro namanya. Nggak puas sampai PUBG doang, gue geser ke Call of Duty Mobile. Di Call of Duty Mobile, settingan yang didapetin bisa sampai grafik medium dan frame rate high. Gue kejar di settingan tersebut juga Call of Duty Mobile bisa dihajar sampai 45 FPS ke atas di mode multiplayer. Touch nggak ada masalah, dan juga gyro masih jadi hal yang terbaik yang dikasih Realme di Realme Narzo 50A ini. Oh iya, gue pun nggak ngerasa kesulitan sama tingkat kelicinan layarnya, karena dengan pelindung layar plastik yang terpasang, ini gue nggak ngerasa ini kesat, masih licin-licin aja, masih oke. Geser lagi ke Mobile Legends dengan semua settingan, oke. Hampir semua settingan ini bisa dinyalain, kecuali satu yang sayang banget belum bisa dinyalain, yaitu mode grafik ultra. Jadi set tertinggi masih ada di high frame rate dan grafis tinggi aja. Gua tes dengan set outline on dan shadow on, dapetin hasil yang kurang lebih begini-begini. Touchscreen aman, meskipun gue bicara sebagai pengguna Iritel, bukan pengguna Funny. Yang pastinya Funny itu lebih bergantung sama touchscreen, Iritel mah aman banget. Gyroscope bukan hal yang kepake di game ini, jadi gue nggak bisa nilai. Untuk frame rate-nya, gue bisa dapetin angka 55 FPS sampai ke 60 FPS di settingan kayak tadi. Ini udah oke, ya meskipun kalian sekali lagi nggak bisa lihat air yang goyang-goyang di Mobile Legends karena mode ultra belum bisa dinyalain. Asphalt 9 bisa dijalanin dengan sangat baik meskipun dengan detail gambar yang ada di kualitas rendah dan juga motion blur yang menghilang dari peredaran. Iya, game Asphalt 9 ini bisa berjalan di FPS sekitar mungkin kalau dilihat di mata gua itu 40 FPS dengan beberapa cegukan wajar yang terjadi. Ketiadaan motion blur menurut gua bikin gaming experience-nya tuh jadi kurang sinematik karena Asphalt 9 ini game yang sinematik dengan motion blur-nya, jadi kurang impresif lah. Yang namanya main game juga nggak bisa dilepasin dari yang namanya speaker. Jadi ya udah sekalian aja kita bahas speakernya ya. Speaker ini kencang meskipun masih single dan posisinya kayak handphone kebanyakan ada di sisi bawah handphonenya. Mungkin keunggulannya cuma ada di kencang aja karena secara kualitas speaker ini nggak lebih dari speaker handphone di harga 2 jutaan. Masih aman buat iseng-iseng nonton YouTube atau dengerin musik dan main game asal jangan berharap lebih di bagian detail dan juga clarity. Kabar baik juga buat kalian yang nggak bakal main game di handphone ini karena ternyata Helio G85 di sini itu snappy banget. Performa penggunaan harian dari perangkat ini tuh cakep, snappy dipakai geser-geser sosmed dan dengan RAM 4GB, kondisi lag tuh jarang banget gue temuin. Meskipun RAM 4GB buat tahun 2021 agaknya ngepas banget ya. Mungkin ini efek dari Realme UI juga, makanya dia jadi lebih smooth, nggak tahu juga sih. Realme UI yang dipakai ini adalah Realme UI 2.0 dengan Android 11. Gue sendiri belum dapat kabar apakah akan dapat update ke Android 12 atau enggak. Baterai badak 6000 mAh-nya juga bisa banget dipakai harian. Kalau standby aja dan medsos tipis-tipis sih bisa 1,5 hari lah. Kalau gaming berat ya paling sore atau malam udah harus di charge. Gue pernah pakai handphone ini untuk ambil sampel foto, nonton 2 episode series di Netflix, dan main Call of Duty Mobile multiplayer 2 match. Di malam hari baterainya ini masih sisa sekitar 30%, which is very good. Sayangnya baterai sebesar ini nggak didampingi sama super ultra duper fast charge gitu ya, hanya didampingi sama fast charging 18 watt aja. Jadinya untuk ngecharge-nya kalian harus ngasih spare waktu 2 jam lebih sedikit untuk ngecharge dari 0 sampai 100%. Well, akhirnya kita bahas sisi kameranya karena dari tadi kita panjang banget ngebahas sisi performanya. Sekarang kita lihat dulu setup kameranya kayak gimana. Kamera belakang Narzo 50A ini terdiri dari kamera utama 50 megapiksel dengan bukaan lensa f1.8 dan mendukung digital zoom sampai 10 kali. Sebuah lensa makro dan sebuah lensa black and white. Lensa yang satu ini berfungsi untuk ngambil gambar hitam putih sekaligus juga buat baca informasi kedalaman pada saat kita ngambil foto portrait.
Hasil kamera utamanya ini lumayan, bisa dipakai dengan sangat baik di cahaya yang cukup dan agak kurang oke di cahaya yang redup. Kamera 50 megapikselnya ini, which adalah kamera 50 megapiksel pertama dari Realme, bisa ngasih gambar yang tajam dengan reproduksi warna yang oke, meskipun sebenarnya jadi agak kurang akurat, kurang sama dengan warna asli dari objek yang difoto. Apalagi kalau chroma boost dan HDR nyala. Auto cerah semua ini. Tapi ini bukan hal yang buruk sih, karena gue yakin kalian akan suka sama hasilnya yang saturasinya itu lumayan cerah. Karena karakter orang Indonesia tuh biasanya kayak begitu. Gampang dipost di media sosial. Mode portrait ngasih gambar yang oke dengan edge detection yang lumayan. Masih ada miss tipis-tipis dan menurut gue masih wajar buat HP 2 jutaan kayak gini. Untuk kamera makronya juga oke, meskipun gue pribadi akan lebih happy kalau kamera ini diganti dengan kamera ultra wide. Lagi musim hujan ya, hujan terus dan hujannya tuh sering banget, kenceng banget gitu loh. Jadi kalian yang ada di wilayah yang lagi hujan terus, hati-hati bawa payung, jangan lupa. Jaga diri. Wah, ini gerimis-gerimisan kayak begini. Ngomong-ngomong, ini adalah Realme Narzo 50A. Hasil kameranya kayak begini. Tidak ada stabilisasi yang tercatat, jadi silahkan dilihat aja. Menurut gue sih ini udah lumayan stabil untuk handphone yang nggak punya stabilisasi apa-apa. Kamera belakangnya seperti ini. Bisa langsung dipindah-pindah juga loh, di zoom kayak gini. Wih, 5 kali bisa loh, tapi ini digital zoom sepertinya. Nice. Kamera utamanya ini juga support video slow-mo di 720p 120 fps. Untuk kamera selfie, dia ada di mini drop alias di atas layarnya ini, punya resolusi 8 megapiksel dan dilengkapi dengan AI Beauty. Pasti ya bun? Dan juga sebuah mode portrait. Mode AI Beauty pastinya ngasih hasil yang auto cantik dengan enhancement muka di sana-sini. Paling kerasa di bagian mata lah, ini jadi agak lebih besar dan berkilau dari aslinya. Mode portrait juga nggak kalah oke, meskipun tanpa bantuan lensa kedua bisa ngasih edge detection yang cukup baik. Kalau ini untuk kamera depan dari Realme Narzo 50A, agak hazy ya, gue juga nggak tahu kenapa. Kemarin kayaknya nggak se-hazy ini, mungkin karena agak berembun kameranya, tapi udah gue lap sih, udah gue lap berkali-kali, tapi tetap agak hazy gitu. So, kayak begini hasil kameranya, nggak ada lensa yang bisa diganti-ganti karena emang lensanya cuma satu. Wih, hijaunya bagus ya, cerah ya. Overall menurut gue Realme Narzo 50A ini adalah sebuah perangkat yang sangat menarik di harga 2 jutaan. Karena buat gaming ini udah lumayan mumpuni, apalagi gyroskopnya. Cakep banget gyroskopnya, ini instan. Meskipun untuk settingan game-gamenya kalian nggak bisa dapetin di yang tinggi-tinggi banget. Menengah ke atas aja itu udah cukup di handphone ini. Keputusan Realme untuk ngasih konfigurasi RAM 4GB, Helio G85 dan layar yang hanya beresolusi HD+, menurut gue udah tepat banget diterapkan di Realme Narzo 50A ini. Ketimbang ngejar perangkat dengan chipset yang sekelas dan layar Full HD, gue lebih nyaranin kalian ambil Realme Narzo 50A. Kenapa gitu? Karena chipset di kelas yang sama biasanya kewalahan nih buat ngangkat game di layar dengan resolusi yang lebih tinggi. Kameranya juga lumayan oke, masuklah ke selera orang-orang Indonesia yang suka foto instan dengan warna yang bright tanpa harus diedit-edit lagi. Tapi kameranya ini juga punya drawback, yaitu harus digunakan di kondisi cahaya yang cukup. So, apakah ini kayak yang dibilang sama Realme adalah handphone dengan gaming experience terbaik di 2 jutaan? Ya, gue bisa bilang iya juga, dan emang sih Realme Narzo 50A ini layak banget buat kalian beli. So itu dia bahasan gue tentang Realme Narzo 50A ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Like kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa share kalau kalian kira rasa video ini bermanfaat buat orang lain, dan juga subscribe kalau kalian belum subscribe. Gue Dian dari Main Lagi pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.